wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hudatuni Samaratus Salihah dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan makalah batik Madura bab 1 pendahuluan. Latar belakang, batik adalah kain yang dilukis menggunakan kenting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni tinggi di atas kain mori. Rumusan masalah, batik adalah salah satu kebudayaan harus dilestarikan di Indonesia. Sejak Malaysia pernah mengklaim bahwa batik berasal dari Malaysia, barulah bangsa Indonesia tersadar bahwa batik harus segera dilestarikan kembali keadaannya. Sejak saat itu, banyak motif batik bermunculan dan menjadi tren pada masanya. Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kebudayaan batik, terutama tentang motif, corak, teknik, cara pembuatan maupun alat dan bahan pembuatan batik tradisional Indonesia sehingga batik Indonesia tetap lestari di lingkungan masyarakat. Bab 2 pembahasan A. Sejarah batik Madura. Sejarah batik Madura sudah ada zaman kerajaan. Kain batik Madura mulai dikenal masyarakat luas pada 16 dan 17. Hal ini bermula ketika terjadi peperangan di Pamekasan Madura antara Raden Azhar atau Kiai Penghulu Bagandan melawan Kelesap. Raden Azhar merupakan ulama penasehat spiritual Adipati Pamekasan yang bernama Raden Ismail atau Adipati Aryadikara, sedangkan Kelesap merupakan putra Madura keturunan Cangraningrat I dengan istri Selir. Dalam peperangan itu, Raden Azhar memakai pakaian terbesar kain batik dengan motif parang atau dalam bahasa Madura disebut motif leres, yakni kain batik motif garis melintang simetris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Absarani, kelas 10 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan batik Madura. Batik Madura menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Salah satu hasil karya seni yang bernilai tinggi, kini banyak diminati pecinta batik dari dalam negeri maupun mancanegara. Batik dengan ciri khas warna yang cerah ini memiliki serta cerita pada setiap motifnya yang menggambarkan mengenai kehidupan sehari-hari rakyat Pulau Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kila Fauzia. Saya dari kelas 10 IPS 3. Sini saya akan memberitahu cara pembuatan batik Madura. Cara pembuatannya yaitu 1. Pemilihan kain, 2. Pencucian kain, 3. Pelorotan, 4. Menggambar motif pada kain, 5. Langkah inti yaitu pembatikan kain, 6. Pencelupan atau pewarnaan, 7. Pelorotan atau pencucian, 8. Proses terakhir yaitu penjemuran. Cara pemasarannya. 1. Pahami jenis batik. Sebelum memulai bisnis batik, sebaiknya memahami dulu jenis batik yang akan digunakan, karena hal tersebut akan membuat mudah bentuk dijelaskan kepada konsumen dan dapat membuat konsumen semakin yakin dan tertarik dengan bisnis yang kita jalani. 2. Tentukan target konsumen. Hal ini harus dilakukan dalam bisnis apapun agar sebagai produsen tahu persis apa yang harus dilakukan terhadap bisnis batik. Semakin bagus kualitasnya, pasti akan berpengaruh dengan harga jual yang lebih tinggi. 3. Perhatikan kualitas barang. Penting bagi bisnis batik menemukan supplier terpercaya yang memiliki harga sesuai dengan kualitas barang yang terbaik. Hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir yaitu modal usaha. Sesuaikan modal dengan rencana bisnis sekarang hingga jangka panjang. Jadi kesimpulannya adalah batik Madura adalah salah satu jenis bentuk seni budaya yang muncul dari kearifan lokal masyarakat Madura. Batik tulis Madura banyak diminati dan populer di kalangan konsumen lokal dan internasional. Dengan bentuk khas dan motif batik tulis Madura memiliki keunikan sendiri untuk konsumen. Gaya batik yang unik dan bebas produksi, batik dilakukan di unit pribadi dan masih mempertahankan produksi batik secara tradisional. Sekian hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan mempresentasikan batik Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.